ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Adapun yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, maka sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita akan belajar tentang sholat tatawwu atau macam-macam sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu punya nama-nama lain. Biasa pula disebut dengan sholat sunnah, biasa pula disebut dengan sholat nafilah, biasa pula disebut dengan sholat tatawwu. Tapi itu semua adalah sholat-sholat sunnah. Itu semua adalah sholat-sholat sunnah. Maka kalau kita menjumpai istilah tatawwu, itu artinya adalah sholat sunnah. Kalau kita mendengar sholat sunnah, maknanya juga sholat sunnah. Kalau kita mendengar sholat nafilah, maknanya juga sholat sunnah. Itu diantara nama-nama lain. Maka Bapak dan Saudara, di kesempatan ini mohon maaf pula agak terlambat, mengingat cuaca hujan deras. Kemudian di tempat kami listrik mati. Qadarullah, listrik mati tadi. Dan dalam posisi gelap, saya nyari kitab, ternyata salah mengambil kitab. Mestinya kita ambil Minhajul Muslim, yang saya ambil kitab lain yang warna sampulnya sama. Karena tidak biasa gelap-gelapan, sehingga ketika listriknya mati, ambil kitab yang tebalnya sama, warnanya sama. Pikir saya ini sudah benar. Ternyata sampai di sini loh, kok lain. Alhamdulillah ini ada kitab lain versi bahasa Indonesia punya saudara kita, punya Pak Tri. Alhamdulillah bisa kita pinjam walaupun harus ngambil dulu di rumah. Saya jadi ingat mahfudhot atau satu kata mutiara berbahasa Arab, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di atas kertas. Tetapi ternyata saya secara pribadi ilmu masih di atas kertas, belum di dada. Ketika kitabnya ketinggal, itu masih bingung. Kemudian minta tolong sama Pak Tri untuk ngambil kitab. Idealnya memang al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam dada, bukan di atas kitab, sehingga tidak perlu repot, tidak perlu bingung meskipun tidak bawa kitab, meskipun tidak bawa catatan. Namun memang penting bagi kita, terutama juga bagi thalibul ilmi seperti kita, seperti saya dan kita semua, itu untuk mencatat. Jadi jangan sampai kemudian kita kenapa tidak nyatat? Karena ilmu itu di dalam dada, bukan di atas kertas. Ini menempatkan pepatah yang tidak pada tempatnya. Karena perintahnya adalah qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Karena kita ini kalau tidak dicatat mudah lupanya. Baik, di kesempatan yang lalu sudah kita pelajari bersama tentang sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu.
Termasuk di dalam sholat sunnah itu salah satu hal yang diperbolehkan. Kemarin sudah kita pelajari sholatur rajuli qa'idan nisfu sholat, bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Jadi sholat sunnah itu sambil duduk boleh meskipun tidak ada udzur. Jadi kalau misalnya kita mau sholat sunnah dan ingin mengerjakan dengan duduk meskipun tidak sedang sakit, itu tidak mengapa, boleh-boleh saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatur rajul qa'idan nisfus sholat, sholatnya seseorang yang sambil duduk maka pahalanya setengahnya. Dan Syekh Abu Bakar Zabir Al-Jazairi juga membuat subjudul, judulnya adalah sholat sunnah dengan duduk. Jadi tidak ada masalah. Berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib itu hendaknya berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri bagi yang mampu. Selama masih mampu, tidak boleh sholat wajib itu sambil duduk. Termasuk kalau di atas kendaraan. Ya, di atas kendaraan, kalau memang mampu berdiri maka berdiri. Kalau di bis memang susah untuk berdiri. Kalau kereta api insya Allah bisa. Tapi kalau di bis agak susah. Guncangannya, apalagi jalannya berkelok, bergelombang, berlubang, agak susah. Tapi kalau di kereta insya Allah mampu. Karena sholat wajib itu salah satu rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Maka selama mampu maka tidak boleh duduk. Adapun nanti rukuk sujudnya dengan isyarat itu persoalan lain, karena keterbatasan tempat di kendaraan. Tetapi kalau untuk berdiri mampu, maka kerjakan dengan berdiri. Kecuali di tadi kendaraan seperti bis tadi agak susah. Tapi kalau kereta api memungkinkan. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari tentang salat tatawu atau macam-macam salat sunnah. Baik, yang pertama adalah tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid di sini pada prinsipnya adalah mengacu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kamu masuk masjid maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Jadi prinsip tahiyatul masjid itu adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi prinsipnya adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Dan sholat tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah yang dikerjakan dengan adanya sebab. Karena itu seperti yang kita bahas di waktu yang lalu, sholat tahiyatul masjid itu tidak ada waktu larangan, bisa dikerjakan kapan saja, pagi, siang, sore, malam, kapan saja masuk masjid itu bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi kapan saja masuk masjid bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Berbeda dengan sholat sunnah rawatib kemarin, itu ada waktu-waktu yang dilarang. Tetapi untuk tahiyatul masjid, asal kita masuk masjid, kapanpun kita masuk masjid, maka di sana kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Bahkan para ulama menyebutkan, jikapun kita keluar dari masjid kemudian masuk lagi, maka sunnah sholat tahiyatul masjid. Sudah di dalam lalu keluar lagi lalu masuk lagi, maka sunnah lagi sholat tahiyatul masjid. Dan ini pendapat yang benar adalah sunnah, bukan wajib untuk sholat tahiyatul masjid. Memang sebagian ulama berpendapat wajib, seperti dalam pendapat yang disampaikan oleh madhab al-Zahiri. Dalam madhab al-Zahiri berpegang kepada zahir hadis. Dalam zahir hadis disebutkan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maka ini dipahami oleh madhab Zahiri, hukumnya adalah wajib. Maka kalau masuk masjid wajib sholat 2 rakaat. Namun insya Allah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana ketika
suatu saat ada orang yang masuk masjid dan melangkai pundak orang-orang. Jadi salah satu yang dilarang Nabi itu adalah masuk ke dalam shaf kemudian melangkai pundak orang-orang. Itu dilarang oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ijlis faqad adzaita. Duduklah, kamu telah mengganggu. Jadi Nabi perintahkan duduk karena mengganggu orang-orang. Berarti orang ini tadi tidak sholat tahiyatul masjid. Dia tadi langsung duduk. Yang tadinya masuk masjid kemudian mau masuk ke shaf yang di depan, tetapi dengan cara melangkai orang-orang. Maka kata Nabi, duduklah, faqad adzaita, kamu sudah mengganggu jamaah yang lain. Dengan demikian orang ini praktis tidak mengerjakan sholat 2 rakaat dan dia langsung duduk. Dan memang untuk sholat tahiyatul masjid ini dikerjakan kapanpun, bahkan jika imam sedang khutbah. Jadi imam sedang khutbah, itu juga tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Karena ada dalil khusus. Pada saat ada seorang sahabat yang masuk masjid, pada saat itu Nabi sedang khutbah. Apa kata Nabi? Kum, berdiri, kata Nabi. Jadi tadi sudah duduk, lalu disuruh berdiri. Ini menunjukkan kalau duduknya belum lama, jadi baru duduk lalu berdiri lagi, maka masih boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah duduk berdiri lama, sudah tidak boleh. Karena orang ini tadi baru saja duduk, lalu Nabi bilang, kum, bangun. Kemudian apa perintahnya? Untuk sholli rakaatain, sholatlah 2 rakaat. Maka kemudian orang tadi diminta untuk sholat 2 rakaat dan diperintahkan untuk meringankan kedua rakaat tersebut. Maka kalau imam sedang khutbah, sholat tahiyatul masjidnya diringankan. Wal falyatajawwaz fihima. Maka hendaknya diringankan di dalam sholatnya, tidak dipanjangkan. Teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil khusus. Maka tidak berlaku kaidah wajib sunnah. Mendengarkan khutbah memang hukumnya wajib, salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Itu kalau kaidah mestinya dahulukan yang wajib, kemudian tinggalkan yang sunnah karena waktunya bersamaan. Tetapi karena ada dalil khusus perintah Nabi untuk sholat, maka kaidahnya dikalahkan oleh hadis Nabi. Maka mengikut kepada perintah Nabi SAW, tidak mengacu kepada kaidah. Berbeda kalau kemudian dalam keadaan sedang sholat, sedang adzan. Pada saat sedang adzan bukan hari Jumat. Jadi ada adzan hari Jumat sama adzan bukan hari Jumat, itu berbeda. Kalau adzan terjadi pada bukan hari Jumat, maka kita bisa mengerjakan keduanya. Sunnah mendengarkan adzan, sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah, mendengarkan adzan hukumnya sunnah. Kita bisa memungkinkan mengerjakan dua-duanya. Jadi memungkinkan mengerjakan dua-duanya. Maka pada saat masih adzan lalu kemudian kita masuk masjid, maka yang kita kerjakan bukan sholat tahiyatul masjid, tetapi mendengarkan adzan. Dan pada saat mendengarkan adzan tidak boleh duduk. Kenapa tidak boleh duduk? Karena prasyarat untuk tahiyatul masjid itu tidak duduk. Kecuali tadi baru mau duduk lalu suruh berdiri seperti dalam kasus sholat Jumat tadi. Baru turun, berdiri. Nah, lalu berdiri. Jadi belum duduk lama, belum duduk sempurna, lalu kemudian berdiri. Kalau sudah duduk sempurna, sudah nyaman, lalu kemudian berdiri lagi, maka tidak terpenuhi prasyarat tahiyatul masjid. Sehingga pada saat mendengarkan adzan, maka mendengarkannya dalam keadaan
berdiri. Kenapa tidak duduk? Kalau duduk berarti sudah gugur sholat tahiyatul masjidnya, sudah gugur. Maka silahkan dengarkan adzan dan jawab lafaz adzan. Allahu Akbar, tirukan sampai kemudian selesai. Kita menjawab panggilan adzan, setelah selesai baru kemudian sholat tahiyatul masjid. Maka bisa mengerjakan dua-duanya. Sunnah mendengarkan adzan dikerjakan, sunnah tahiyatul masjid juga dilaksanakan. Tetapi kondisinya berbeda kalau hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat di sana sedang ada adzan, sementara kita baru masuk masjid. Maka harus ditimbang-timbang ini. Harus ditimbang-timbang. Maka pada saat kondisi seperti ini, idza tazahamal adadul masoleh iktafa bi ihdahuma alal akhar. Kalau ada amal soleh yang berbarengan, maka kita mencukupkan yang satu, kemudian meninggalkan yang lain karena waktunya bersamaan antara mendengarkan adzan atau sholat tahiyatul masjid. Kalau kemudian kita pada saat mendengarkan adzan tersebut mendengarkan adzan, otomatis tahiyatul masjidnya nanti pada saat mendengarkan khutbah, padahal melaksanakan sunnah bersamaan dengan sesuatu yang wajib. Tetapi kalau kemudian kita melaksanakan sunnah bersamaan dengan sesuatu yang sunnah pula, maka lebih utama pada saat hari Jumat tersebut ketika mendengarkan adzan itu kita memilih sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak mendengarkan adzan. Jadi begitu masuk adzan berkumandang, maka segerakan tahiyatul masjid. Jadi pada saat adzan berkumandang kita tahiyatul masjid. Tapi jangan dibarengkan ya. Nanti tahiyatul masjid sambil mendengarkan adzan. Jadi kita pada saat kumandang adzan kita tahiyatul masjid. Jangan sampai kemudian tahiyatul masjid sambil mendengarkan adzan. Itu tidak bisa. Perintahnya adalah kaidahnya iktafa bi ihdahuma. Jadi kita cukupkan dengan yang satu. Maka kita memilih tahiyatul masjid. Sehingga kenapa tahiyatul masjid ini dipilih? Karena kalau tadi kita melihat ada orang yang baru masuk masjid pada saat khutbah, Rasul perintahkan untuk sholat tahiyatul masjid pada saat hari Jumat. Maka lebih utama sholat tahiyatul masjid dibandingkan mendengarkan adzan jika waktunya bersamaan. Tetapi kalau waktunya tidak bersamaan, maka kerjakan dua-duanya selain hari Jumat. Karena bisa memungkinkan mendengarkan adzan setelah selesai baru tahiyatul masjid. Tetapi untuk hari Jumat tidak memungkinkan. Kenapa? Karena tadi mendengarkan khutbah statusnya adalah wajib. Sehingga jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah berbarengan dengan yang wajib, kecuali karena memang kita darurat, terlambat. Maka kalau karena terlambat, kita berpatokan kepada dalil khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita sampaikan. Ikhwan dan akhwat, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis tentang masalah tahiyatul masjid ini juga kita membaca dari penjelasan para ulama. Ketika tahiyatul masjid ini sudah terlanjur duduk, maka tidak ada qadha. Jadi tidak ada qadha, sudah duduk lama, oh tadi saya belum tahiyatul masjid, maka tidak perlu kemudian berdiri. Saya tak sholat tahiyatul masjid karena tadi belum tahiyatul masjid. Itu tidak bisa. Berbeda dengan pembahasan yang kemarin sudah kita sampaikan untuk kasus sholat witir. Untuk sholat witir itu bisa diqadha meskipun sudah terdengar kumandang adzan subuh, kalau kita sudah terbiasa mengerjakan. Sama juga dengan sholat sunnah fajar, itu bisa diqadha setelah sholat subuh jika masih gelap, atau kalau mau aman sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafus soleh, dikerjakan pada saat waktu duha jika memang kita tidak kedapatan
sholat sunnah fajar, karena pada saat bangun sudah mendengar iqomah. Itu bisa dikerjakan dengan cara diqodho. Tetapi untuk tahiyatul masjid itu tidak perlu atau tidak ada qodho. Misalnya kita datang lalu kemudian sudah sholat masbuk telat, wah tadi ini saya belum tahiyatul masjid, lalu kemudian berdiri tahiyatul masjid, ini tidak ada tuntunannya, ini tidak dituntunkan. Karena tahiyatul masjid itu zahir hadisnya menyebutkan kalau kalian masuk masjid maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maka kalau kita masuk masjid lalu kemudian kita sholat zuhur, maka itu sudah terpenuhi makna dari sholat 2 rakaat tadi, sehingga berarti kita sudah sholat lebih dari 2 rakaat. 4 rakaat berarti sudah lebih dari 2. Atau ketika kita masuk ke masjid kemudian kita sholat qobliyah, maka juga sudah terpenuhi sholat tahiyatul masjid karena sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum duduk. Atau kita sholat sunnah fajar, maka sudah terpenuhi sholat tahiyatul masjid yang 2 rakaat. Maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat sunnah rawatib, ketika kita sholat fardu atau sholat sunnah mutlak, pada saat masuk masjid dan belum tahiyatul masjid, hakikatnya sudah terpenuhi tahiyatul masjid. Karena prinsip tahiyatul masjid itu sebelum duduk sholat 2 rakaat. Meskipun bisa jadi sholatnya adalah sholat sunnah rawatib, meskipun bisa jadi sholatnya adalah sholat sunnah fajar atau sholat wajib, sehingga itu tidak diperlukan qodho karena syaratnya sudah terpenuhi. Dan sholat tahiyatul masjid ini tidak disunnahkan bagi imam. Jadi bagi imam itu tidak disunnahkan tahiyatul masjid. Termasuk bagi khotib. Bagi khotib itu tidak disunnahkan tahiyatul masjid. Karena khotib imam itu yang sesuai sunnah pada saat datang itu adalah sebagai tanda iqomah dikumandangkan. Jadi iqomah dikumandangkan itu kalau di zaman dulu salah satu tandanya adalah kalau imam datang. Jadi begitu imam datang maka itu pertanda iqomah. Sekarang ini aneh, jamaahnya belum hadir, imamnya nunggu. Mestinya jamaah yang menunggu imam. Memang di kondisi di tempat kita sudah kebolak-kebalik. Mestinya jamaah yang menunggu imam, tapi yang terjadi malah imam menunggu jamaah. Imamnya sudah siap megi-megi. Megi-megi itu apa ya? Imamnya sudah siap duduk di shaf terdepan, shaf pertama, masih nunggu makmum. Padahal yang disunnahkan adalah pada saat imam datang maka imam memberikan perintah kepada muadzin untuk iqomah. Jadi begitu imam datang perintahkan untuk iqomah dan tidak sholat sunnah. Demikian pula khotib. Khotib itu tidak sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini kekhususan bagi khotib, bagi imam. Nah, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di bab adzan di saat yang lalu juga sudah kita pelajari bersama bahwa adzan itu adalah haknya muadzin, sementara iqomah itu adalah haknya imam. Nah, jadi iqomah itu adalah haknya imam. Maka kalau imam telat itu bukan aib. Jadi imam telat itu bukan aib, karena imam itu datang pada saat jamaah sudah siap. Nah, termasuk khotib Jumat. Khotib Jumat itu mestinya yang sesuai sunnah pada saat dia datang jamaah sudah siap langsung naik mimbar tanpa sholat sunnah. Dan ini juga perlu diberikan pemahaman kepada para muadzin dan takmir masjid, karena kadang-kadang khotibnya sudah berusaha telat. Saya secara pribadi kalau jadi khotib selalu berikhtiar telat. Nah, ketika berikhtiar telat, khotib datang telat, muadzin bilang, "Ustadz, kalau mau tahiyatul masjid monggo tahiyatul masjid dulu." Nah, saya bilang, "Saya ndak tahiyatul masjid, mboten napa-napa kok kita
paringi wekdal. Loh kok begini jawabnya. Nah, jadi mestinya pada saat datang itu segera langsung dimulai. Ya, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Demikian pula siapa lagi yang menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani selain khatib kemudian imam yang dia tidak disunahkan itu adalah pengurus masjid atau marbot masjid. Itu tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid pada saat masuk masjid. Kenapa? Karena akan merepotkan setiap saat dia keluar masuk masjid. Maksudnya yang berulang-ulang. Karena tadi kita bahas bahwa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi salah satunya adalah kalau kita masuk berulang-ulang ke masjid maka mengulang tahiyatul masjid. Jadi sudah keluar, misalnya di sini kita sudah masuk, sudah sholat 2 rakaat, berbincang-bincang lalu keluar karena di depan ada angkringan, lalu di sana minum kopi, lalu masuk masjid lagi, maka sunnah lagi sholat tahiyatul masjid. Tetapi ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak disunahkan bagi marbot atau pengurus masjid yang tinggal di masjid. Kenapa? Karena merepotkan. Setiap saat, setiap hari dia harus sholat tahiyatul masjid, keluar nanti masuk lagi, ambil sapu, keluar masuk lagi, maka ini merepotkan. Sehingga bagi dia tidak disunahkan pada saat mengulang. Tapi kalau tidak mengulang tetap sunnah ya. Jadi marbot masjid, pengurus masjid jika yang tidak mengulang seperti pada saat sholat fardu itu tetap sunnah. Tetapi pada saat pengulangan menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak berlaku bagi pengurus masjid karena akan merepotkan. Demikian pula bagi kita yang ada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu tidak disunnahkan tahiyatul masjid, sunnahnya adalah tawaf. Jadi pada saat masuk Masjidil Haram sunnahnya adalah tawaf. Baru sunnah tahiyatul masjid jika kita repot untuk tawaf. Jadi kalau tidak repot untuk tawaf maka sunnahnya adalah tawaf. Baru sunnah tahiyatul masjid jika repot tawaf. Sehingga para ulama menjelaskan bagi para pendatang yang tidak repot masih bersemangat sunnahnya tawaf. Tapi bagi mereka yang sudah tinggal di sana maka sunnahnya tahiyatul masjid. Karena mereka yang di sana tentu akan kerepotan setiap masuk harus tawaf. Berbeda dengan para pendatang yang dari jauh, memang mereka ketika datang ke sana semangatnya beribadah, maka sunnahnya bukan tahiyatul masjid tapi sunnahnya adalah tawaf. Sementara kalau mereka yang ada di sana dan tidak tawaf karena kerepotan, maka sunnahnya adalah tahiyatul masjid. Itu pembahasan para ulama jika di Masjidil Haram. Demikian pula tahiyatul masjid ini tidak perlu dikerjakan jika sudah kumandang iqomah. Jadi kalau iqomah sudah kumandang maka tidak perlu mengerjakan tahiyatul masjid. Kalau pada saat mengerjakan sholat 2 rakaat tersebut sudah mendapatkan rukuk yang kedua maka boleh diselesaikan. Tetapi kalau belum masuk pada rukuk yang kedua, masih rukuk yang pertama, maka dibatalkan saja. Jadi baru sholat dapat 1 rukuk atau sudah berdiri di rakaat kedua tapi belum melewati rukuk kedua, maka dibatalkan saja. Karena pada saat itu yang dianjurkan bagi kita adalah mengerjakan sholat wajib, bukan lagi sholat sunnah. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini juga ada penjelasan dari penulis kitab ini bahwa memang untuk sholat tahiyatul masjid para ulama berbeda pendapat. Apakah ada waktu terlarang atau tidak? Tapi tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa kita memilih pendapat bahwa sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga sebagian dari ulama, dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya tidak ada kemakruhan, tidak ada larangan untuk mengerjakan sholat
tahiyatul masjid. Meskipun nanti kalau kita membaca dari apa yang disampaikan oleh para ulama madhab yang lain, itu ada penjelasan bahwa sholat tahiyatul masjid ini tidak perlu dikerjakan sebagaimana sholat yang lainnya itu terlarang. Tetapi tadi kita sudah sampaikan bahwa insya Allah pendapat yang kuat sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak ada larangan bagi kita untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid pada saat waktu-waktu terlarang, karena termasuk sholat yang ada sebabnya. Berbeda kalau pandangan Hanafiyah misalnya, atau sebagian dari pendapat Hanabilah mengatakan hukumnya tidak boleh, sama dengan sholat yang lain, berpatokan kepada hadis Nabi la sholata ba'da subhi, janganlah sholat setelah subuh hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Ini berlaku umum kalau madhab Hanafi dan sebagian dari madhab Hambali, itu berlaku umum. Maka semua sholat sunnah itu tidak boleh. Tetapi kalau yang awal tadi, kalau sholat itu ada sebabnya maka boleh dikerjakan. Demikian pula wala sholata ba'dal asri hatta taghibas syams, dan janganlah sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ini juga bagi kalangan Hanafiyah maknanya adalah semua sholat. Tetapi insya Allah yang kuat adalah ini larangannya untuk sholat yang mengiringi sholat fardu. Kalau untuk sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang ada sebabnya, sehingga tidak ada masalah di dalam masalah ini. Sehingga di apa yang disampaikan oleh penulis kitab ini, kebetulan tadi qadarullah, meskipun kitabnya keliru, saya bawa kitab cadangan. Jadi ada Taisirul Alam, ini Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Shalih Al-Basam. Di sini disebutkan bahwasanya disyariatkan bagi orang yang masuk masjid di setiap waktu, walau kana, meskipun waktunya itu adalah waktu nahyin, waktu yang dilarang. Jadi meskipun waktunya adalah waktu yang dilarang. Jadi pensyarah kitab Umdatul Ahkam ini menyebutkan tidak mengapa meskipun waktunya waktu yang dilarang, karena termasuk sholat yang di sana ada sebabnya. Demikian pula beliau berpendapat dianjurkan untuk berwudu pada saat masuk masjid. Kenapa dianjurkan untuk berwudu untuk masuk masjid? Karena Nabi menyebutkan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kalau kita dianjurkan sholat, otomatis dianjurkan untuk berwudu. Jadi kalau kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, maka otomatis disunnahkan untuk berwudu pada saat masuk masjid. Ini yang perlu juga diperhatikan bagi kita. Kadang kita masuk masjid bludas-bludus. Apa bludas-bludus ini? Jadi masuk masjid tidak berwudu. Kalau ada anjuran masuk masjid sholat tahiyatul masjid, praktis berarti ada anjuran untuk berwudu pada saat masuk masjid, sehingga kita tidak melewatkan sholat tahiyatul masjid. Tetapi kalau kita tidak berwudu, berarti kita melewatkan sholat tahiyatul masjid. Sehingga teman-teman semua, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Shalih Al-Basam, kalau kita masuk masjid sunnah berwudu. Jadi saat kapanpun, siang, malam, sore, pagi, tidak terikat oleh waktu. Kapanpun masuk masjid sunnah berwudu. Jadi kapanpun masuk masjid sunnah berwudu. Karena kalau kita tidak berwudu, kita pasti meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Bagaimana mungkin kita sholat tahiyatul masjid kita tidak berwudu? Tidak mungkin. Maka kalau kita mau sholat tahiyatul masjid pasti harus berwudu. Sehingga ini menjadi satu ilmu baru bagi kita, bahwasanya kapanpun kita masuk masjid itu disunnahkan untuk berwudu. Otomatis kalau kita berwudu akan termotivasi untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa banyak orang ketika masuk masjid tidak tahiyatul masjid? Karena masuknya tidak berwudu. Ini punya efek yang lain.
sudah tidak berwudu, tidak mungkin masuk mau sholat. Tetapi kalau kita sudah berwudu, maka kita insya Allah terdorong untuk sholat. Demikian pula kalau kita punya keinginan sholat, pasti sebelumnya berwudu. Sehingga di dalam bab ini, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka ada banyak hal-hal yang lain yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Ini untuk jenis sholat tatawwu yang pertama, yaitu sholat tahiyatul masjid. Macam yang kedua, ada banyak macam-macam di sini yang dituliskan di kitabnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Disebutkan sebanyak 10 macam sholat tatawwu atau 10 macam sholat sunnah. Baik, sholat yang kedua. Sholat yang kedua adalah sholat duha. Jadi sholat yang pertama tadi sholat tahiyatul masjid. Sholat yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha ini bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 8. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ibna Adam, sesungguhnya anak Adam, irka'li arba'a raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, rukuklah engkau untukku 4 rakaat pada awal siang, maka aku melindungimu di akhir siang." Ini diantara keutamaan sholat duha. Diantara keutamaan sholat duha. Dan sholat duha ini waktunya cukup panjang, karena waktunya dikerjakan mulai dari terbitnya matahari setelah naik 1 tombak atau 2 tombak sampai matahari di atas kepala. Sebelum di atas kepala, karena kalau sudah di atas kepala sudah tidak boleh. Ini waktu untuk sholat duha. Nah, sholat duha yang paling awal itu disebut sholat isyraq atau sholat syuruk. Jadi ada yang menyebut isyraq, ada yang menyebut syuruk, itu sama. Atau sholat duha di waktu awal itu sama. Nah, bedanya adalah untuk sholat syuruk atau untuk sholat isyraq itu hendaknya diawali sejak sholat subuh di masjid. Jadi sholat isyraq ini yang dilakukan di awal ini dimulai sejak sholat subuh di masjid. Kemudian setelah selesai sholat subuh, zikrullah, berdiam diri di masjid dan tidak keluar dari masjid. Jadi zikrullah, berdiam diri di masjid. Untuk zikrullah ini luas, bisa baca Al-Quran, bisa mendengarkan taklim, karena mendengarkan taklim itu termasuk zikrullah. Membaca Al-Quran termasuk zikrullah. Bisa membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain-lain. Maka itu semua adalah bagian dari zikrullah. Sampai kemudian masuk waktu duha yang awal, setelah itu sholat 2 rakaat. Maka pahalanya seperti umroh atau seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyebut tamah, tamah, tamah. Beliau menyebut sempurna, sempurna, sempurna sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan keutamaannya sholat duha di awal waktu jika dia kerjakan bersamaan dengan sholat subuh, dilanjut iktikaf sampai masuk waktu duha. Kalau tidak masuk waktu duha, maka kalau tidak dimulai dari waktu subuh baru masuk waktu duha langsung sholat duha, maka tidak utama. Jadi tidak utama. Kenapa? Karena penjelasan waktu yang paling utama dalam sholat duha itu adalah yang akhir. Jadi waktu sholat duha itu bisa utama di awal jika dikerjakan mulai sejak adzan subuh. Maksud saya sholat subuh sudah tinggal
masjid. Setelah subuh iktikaf, tidak keluar dari masjid sampai matahari sudah menunjukkan waktu duha. Ini zikrullah di situ. Nah, kemudian sholat 2 rakaat. Maka ini utama di awal yang seperti ini. Tetapi jika tidak seperti ini, setelah sholat subuh kemudian pulang lalu sholat di rumah atau sholat di masjid lain, tidak disertai dengan iktikaf, tidak disertai dengan zikrullah, begitu masuk waktu duha sholat 2 rakaat, maka itu bukan waktu utama. Karena waktu utamanya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang masalah sholat duha, jawaban beliau adalah hina romdotil fisol, pada saat onta-onta atau anak onta terbangun dari pembaringan, pada saat sudah panas. Sehingga sholat duha itu utamanya di akhir, jika tidak dibarengi dengan sholat subuh, iktikaf dan zikrullah. Maka dia baru utama jika dibarengi sholat subuh, iktikaf, zikrullah. Jadi dia utama kalau syarat 3 ini terpenuhi. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak utama di awal. Jadi kelihatannya cuma 3 syaratnya, tapi ini mengerjakannya berat. Sholat subuh di masjid. Sholat subuhnya di masjid ini bersama dengan imam rawatib, bersama dengan imam utama. Jadi tidak boleh sholat subuhnya di masjid lalu milih sholat subuh sendiri, waktunya dipepetkan hampir waktu duha. Biar itikafnya tidak lama. Tidak boleh. Harus sholat subuh bersama dengan imam utama. Ingat, sholat subuh bersama dengan imam utama. Maka tidak boleh sholat syuruk ini dikerjakan sholat subuh di masjid, tetapi sudah lihat jadwal dulu. Karena mendung misalnya, tidak lihat matahari, lihat jadwal. Jadwalnya dilihat, wah ini waktu syuruknya jam 6, lalu sholat subuhnya 6 kurang seperempat. Sendiri di masjid, lalu zikrullah sebentar, lalu sholat syuruk atau duha yang awal. Nah, ini tidak terpenuhi syarat. Sehingga harus terpenuhi syarat sholat subuh bersama dengan imam rawatib. Kemudian yang kedua, iktikaf. Iktikaf itu artinya tidak boleh keluar dari masjid. Yang ketiga adalah zikrullah. Jangan sampai nanti iktikaf di masjid tapi baca handphone, baca chattingan atau malah facebookan. Kelihatannya khusyuk begitu ya, menghadap ke arah kiblat, enggak taunya facebookan atau yang lainnya. Jadi itu baru utama di awal. Nah, kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak utama di awal. Maka syarat untuk mendapatkan pahala serupa dengan haji atau serupa dengan umroh, yang Nabi menyebutnya sempurna, sempurna, sempurna sebanyak 3 kali. Karena mau pahala yang besar, maka pengorbanannya harus besar. 3 hal ini kan pengorbanannya besar nih. Pada saat harus ngantar anak sekolah bagi bapak-bapak, pada saat harus masak bagi teman-teman yang punya tugas masak, pada saat harus menyiapkan tugas kantor, kita harus rela untuk zikrullah, untuk berdiam diri di masjid. Sehingga pengorbanannya besar, insya Allah mendapatkan pahala yang besar. Nah, adapun sholat duha jika tidak dibarengi dengan 3 hal tadi, maka utamanya di akhir. Maka kerjakanlah sholat duha sekira jam 10 ke atas, itu lebih utama. Karena nanti kalau sudah jam 11 kurang sedikit, itu sudah masuk matahari di atas kepala. Nanti bisa dicek, saya tidak tahu persis kapan matahari di atas kepala. Kurang lebih jam 11 kurang sedikit itu matahari sudah di atas kepala. Maka jam 10 itu waktu yang utama, karena waktu tersebut sudah sangat panas. Sehingga kalau disebutkan oleh Nabi, anak-anak onta sudah bangun dari pembaringannya. Kemudian juga sholat duha ini termasuk salah satu amaliyah beberapa sahabat. Di antaranya adalah ada Abu Darda, di antaranya ada Abu Hurairah, yang mereka mengerjakannya 2 rakaat. Karena tadi sudah kita sampaikan,
bahwa sholat duha itu 2 rakaat, 4 rakaat. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama maksimal 8 rakaat. Meskipun nanti ada pendapat ulama yang lain lebih dari 8. Tapi insya Allah pendapat jumhur yang kuat, yaitu maksimal 8 rakaat untuk sholat duha. Kalau minimalnya 2 rakaat. Maka kalau mau mengerjakan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Meskipun kita tidak kemudian menafikan pendapat yang lebih dari 8. Tetapi insya Allah yang kuat adalah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Ini yang bisa kita kerjakan jika hendak mengerjakan sholat duha. Dan yang perlu digarisbawahi pula bahwa sholat duha ini tidak ada doa khusus pada saat kita mengerjakan sholat duha dan tidak ada niat khusus. Karena beberapa kali saya secara pribadi ketika memberikan taklim di beberapa tempat itu sering ada pertanyaan, Ustadz saya itu pengen sholat duha tapi saya tidak apal niatnya. Jadi tidak ada niat khusus. Kalau kita sudah niat di dalam hati ingin sholat duha itu sudah sah. Demikian pula setelah sholat itu tidak ada zikir khusus, zikir-zikir sholat sunnah yang diajarkan, misalnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya agar kita beristighfar. Ada banyak ragam istighfar, misalnya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka antat tawwabur rahim, atau yang lainnya. Jadi tidak ada doa khusus seperti yang terkenal itu, innat tuha'a tuhauka wal baha bahauka. Itu bukan merupakan doa khusus pada saat sholat duha. Dan ini kadang-kadang doa ini memang maknanya bagus, tetapi ingat bahwa ketika kita mau menyampaikan kepada masyarakat awam bahwasanya kita harus bisa membedakan mana yang tuntunan, mana yang bukan. Karena kalau kemudian doa ini meskipun maknanya bagus kemudian dianggap tuntunan, maka justru menghalangi orang untuk mengerjakan sunnah. Kenapa? Karena kemudian dia tidak mau mengerjakan sholat dengan mengatakan dalihnya adalah tidak hafal doanya. Kenapa tidak sholat duha? Tidak hafal doanya. Sehingga malah menghambat, karena merasa tidak hafal doanya, sementara doa tersebut bukan merupakan rangkaian sholat duha. Kalau sudah sholat 2 rakaat, waktunya dikerjakan waktu duha, maka sholatnya sudah sah. Tetapi kemudian banyak masyarakat awam menambahkan bahwa sholat duha itu harus ditambahkan doa innat duha tuhauka wal baha bahauka dan seterusnya, padahal itu bukan rangkaian dari sholat duha. Sehingga teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memahami mengenai bab ini bahwa Islam itu mudah. Kalau kita mau menjalankan ibadah-ibadah sholat ini juga mudah. Sehingga ketika banyak orang membaca mengenai masalah doa tadi, seolah-olah sholat duha itu adalah sholat khusus untuk minta rezeki. Padahal sholat duha itu bukan sholat khusus untuk minta rezeki. Kenapa mereka berpendapat begitu? Karena makna dari doa tadi, ya Allah jika rezeki itu ada di langit turunkanlah, jika ada di bumi keluarkanlah misalnya. Sehingga menganggap bahwasanya sholat duha itu adalah sholat khusus untuk minta rezeki. Padahal sholat duha bukan merupakan sholat khusus untuk minta rezeki. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini setiap hari kullu sulama minan nas, setiap hari di persendian kita ini hendaknya ada sedekahnya. Padahal kita memiliki salasumi'ah wasitun, 360 persendian, dan masing-masing persendian itu harus ada sodakohnya. Maka Nabi mengajarkan banyak sodakoh. Beliau bersabda, wabikulli
tasbihatin sedekah, setiap tasbih adalah sedekah. Tahmidatin sedekah, setiap tahmid adalah sedekah. Tahlilatin sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan seterusnya. Termasuk tu'inur rajula fi dabbatihi, menolong orang untuk menaikkan di binatang tunggangannya, maka ini juga termasuk sedekah. Kemudian juga mendamaikan orang yang sedang bertikai, itu juga termasuk sedekah. Tetapi sedekah itu semua bisa dicukupi dengan sholat duha. Jadi sedekah itu semua bisa dicukupi dengan sholat duha. Maka sehingga sholat duha ini merupakan hak persendian untuk ditunaikan sedekahnya dengan cara mengerjakan ibadah sholat duha. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rizki, maka kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore. Silahkan kalau mau minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkhususkan pada waktu sholat duha. Lah kalau waktu sholat duha minta sama Allah ya boleh. Kalau waktu malam minta boleh. Kalau waktu antara adzan dan iqamah minta ya boleh, silahkan. Karena yang tidak boleh ini adalah kalau kemudian kita menganggap bahwasanya sholat duha adalah sholat khusus untuk minta rezeki. Padahal sholat duha bukan merupakan sholat khusus untuk minta rezeki. Teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kemudian sholat duha ini dikerjakan dengan cara berjamaah? Wallahu a'lam bishawab. Saya secara pribadi tidak mengetahui adanya contoh dari para salafus soleh mengerjakan sholat duha dengan berjamaah. Tetapi kalau untuk sholat lail itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat dengan cara berjamaah, kecuali untuk taklim, untuk pendidikan. Maka tidak mengapa di sekolah-sekolah seperti anak-anak TK, SD itu sholat duhanya berjamaah, karena ini adalah tujuannya untuk tujuan pendidikan dan lebih mudah untuk mengkondisikan anak-anak pada saat mereka mengerjakan sholat duha dibandingkan ketika mereka mengerjakan sendirian, tidak bisa diabsen sudah sholat duha apa belum, karena sebagai bentuk pendidikan. Maka nanti kalau sudah gede, sudah memasuki usia anak-anak ini bisa dipahamkan, maka bisa disampaikan sholat duhanya sendiri-sendiri. Kalau yang kecil sholat duhanya bareng-bareng. Kenapa? Karena masih pendidikan. Ini terkait mengenai masalah sholat duha. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita di kesempatan ini terkait untuk taklim kita yang berkaitan dengan sholat tatawu atau sholat sunnah. Sudah kita bahas dua jenis sholat. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid, yang kedua adalah sholat duha. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat-sholat ini, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlimpah kepada siapa saja yang mengerjakannya ikhlas karena Allah, ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilandasi dengan iman Islam. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan masih di bab salat sunnah atau salat tatawu. Masih ada 8 lagi bab salat sunnah tatawu. Di bab ini ada sholat taraweh di bulan Ramadan, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu, kemudian ada sholat 2 rakaat di masjid setelah bepergian atau sholat safar. InsyaAllah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.